Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur terhadap nikmat Allah, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tidak kita hitung banyaknya. Sehingga kita pagi ini dapat bertemu melalui Zoom di Al-Hasani setelah pada subuh. Kita membahas surah Al-An'am ayat 154 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu As-Nurmaini. Alhamdulillah kita sudah mendapat penjelasan uraiannya. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa ataina Musal kitaba tamaman alal ladzi ahsana tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmah la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Shadaqallahul azim. Summa ataina Musal kitab tamaman alal ladzi ahsana. Kemudian kami telah menganugerahkan kepada Musa kitab, yaitu Taurat, untuk menyempurnakan nikmat kami kepadanya untuk berbuat baik. Kemudian wa tafsila likulli syai'in wa hudan wa rahmah la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Itu menjelaskan secara rinci segala sesuatu serta memberi petunjuk dan rahmat agar mereka beriman kepada pertemuan dengan Tuhannya. Al-An'am ayat 154. Penggalan mengenai summa ataina Musal kitaba tamaman alal ladzina ahsanu. Kemudian kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di kitab itu dibenarkan oleh Al-Quran, dijelaskan dalam surah Al-Haqqaf ayat 12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablika wa min qablihil kitaba wa min qablihi kitabuhu Musa imaman wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai imam, sebagai panutan dan rahmat. Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Al-An'am ayat 91, Allah berfirman, istri katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullaha haqadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basirin min syai'
Sulman anzala kitabil ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudaw linnasi taj'alunahu qaratisatu tubdunaha wa tuhfuna kasira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum la wala aba'ukum kulillah summa darhum fi haudihim yal'abun. Nah, maka di situ dikatakan bahwa Bani Israel tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, maka ketika mereka berkata, apa kata mereka? Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Maka jawab katakan, kalau diperintahkan kepada Nabi untuk mengatakan, Kul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa wa nuran wa hudal linnas. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab suci Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Tahja'alunahu qaratis. Bani Israel itu kaum Israel menjadikan lembaran-lembaran kertas. Tubdunaha wa tuhbuna kasiro. Kamu memperlihatkan sebahagian dan banyak kamu sembunyikan. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik oleh kamu maupun oleh nenek moyang. Kulillah, katakanlah Allah, sumada zarhum fi haudihim liyal'abun. Kemudian dibiarkan mereka bermain-main dalam kesesatannya. Kalimat ini diucapkan sebagai sindiran kepada mereka, seakan-akan mereka dipandang sebagai anak yang belum berakal. Kemudian dijelaskan juga dalam An'am ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummul qura wa man haulaha. Wallazina yu'minuna bil akhirati wa yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Di situ dikatakan ini Al-Quran adalah kitab suci yang telah kami turunkan, lagi diberkahi, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura itu maksudnya adalah Mekah. Dan orang-orang yang di sekitarnya, maksud di sekitar itu seluruh dunia. Wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Orang beriman pada kehidupan akhirat tentu dia beriman kepada Al-Quran dan mereka selalu memelihara sholatnya. Jadi orang yang selalu memelihara sholatnya tepat waktu dan itu menunjukkan dia benar-benar beriman kepada kehidupan pada akhirat dan juga beriman kepada Al-Quran. Dalam surah Qasas, Al-Qasas ayat 48, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Palamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mislama utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qalu sihrani tazahara wa qalu inna bikulli kafirun. Maka tatkala datang ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran, atau ketika Al-Quran datang kepada mereka dari sisi kami, katanya mereka berkata, qalu laula utiya Musa utiya mislama utiya Musa. Mengapa mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya itu Muhammad mukjizat seperti apa yang telah diberikan kepada Musa? Nah, situ dijawab, awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihra ni tazahara. Situ bukankah mereka itu telah ingkar kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Qalu sihra itu tazahara gitu. Ini kita balik nih. Mereka berkata Al-Quran dan Taurat adalah dua kitab sihir yang saling menguatkan. Nah, itu dikatakan
saling menguatkan. Kemudian wa qalu inna bikulli kafarin kafur. Itu dikatakan mereka juga berkata sesungguhnya kami mengingkari keduanya. Jadi mereka mengingkari Quran dan mengingkari Taurat. Itulah orang-orang Nasrani. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 30 Allah berfirman, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Nah, ketika mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa sebagai pembenar kitab-kitab yang datang sebelumnya dan menunjukkan pada kebenaran dan membimbing ke jalan yang lurus. Itu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 53 Allah berfirman, wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ingatlah ketika kami memberikan Taurat dan Furqan kepada Musa agar kamu memperoleh petunjuk. Yang dimaksud petunjuk dalam adalah kumpulan wahyu yang disebutkan dalam Taurat berfungsi sebagai Furqan, yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Dalam surah Al-Baqarah 87 Allah berfirman, walaqad ataina Musal kitaba qafaina min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadna bil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum wa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Itu dikatakan sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa, kemudian kami susulkan setelahnya beberapa rasul. Kemudian kami anugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran. Kami perkuat dia, Isa maksudnya dengan Ruhul Kudus yaitu Jibril. Maka mengapa setiap kali rasul datang kepadamu membawa satu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagiannya kamu dustakannya, dan kamu dustakan sebagian lain kamu bunuh. Itulah Al-Baqarah 87. Jadi pekerjaan orang-orang dahulu sebelum lahir Islam itu muncul Nabi Muhammad, itu orang-orang selalu mendustakan para rasul dan selalu sebagian mereka bunuh para rasul itu. Oleh karena itu kalau apa yang terjadi sekarang janganlah heran. Kemudian dalam surah Hud ayat 110 Allah berfirman, walaqad ataina Musal kitaba fahtalifa fih walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi sakim minhu murib. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa, lalu kitab itu diperselisihkan. Seandainya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu bahwa orang-orang mendustakan Al-Quran yang akan ditunda penyiksaannya, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 101 Allah berfirman, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la azunnuka ya Musa mashura. Itu sungguh kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Mukjizat 9 itu tongkat, ya, tangan bisa memancarkan cahaya, belalang, kutu, katak, darah, banjir besar, laut dibelah, dan gunung Sinai. Itulah maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata, sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa engkau Musa, engkau wahai Musa terkena sihir. Itulah tentang mukjizat. Kemudian dalam Al-Anbiya ayat 48 Allah berfirman,
Walaqad ataina Musa wa Haruna wal Furqan wa diya'an wa zikra lil muttaqin. Sungguh kami telah anugerahkan kepada Musa dan Harun itu Al-Furqan, kitab Taurat, sinar kehidupan dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam Al-Minun 49 Allah berfirman, walaqad ataina Musal kitab la'allahum yahtadun. Kami sungguh benar-benar telah menganugerahkan kitab Al-Taurat kepada Musa agar Bani Israel mendapat petunjuk. Kemudian dalam surah Furqan ayat 35 Allah berfirman, walaqad ataina Musal kitab wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Sungguh kami telah anugerahkan kitab Taurat kepada Musa dan menjadikan Harun saudaranya untuk menyertainya sebagai wazir, sebagai pembantu. Maka atas nama itu ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setiap kita memperoleh itu di sini didului dengan walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahillazi faddalna ala katsirin min ibadihi mukminin. Syukur kami benar-benar dianugerahkan ilmu. Kami telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Kemudian keduanya berkata, alhamdulillahillazi faddalna ala katsirin min ibadihi mukminin. Maka kalau kita mendapatkan suatu anugerah, suatu kenikmatan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Itu alhamdulillah itu atas apa? Atas nikmat itu, atas apa dalna itu yang banyak gitu kan. Atas apapun kita nikmat peroleh kita ucapkan alhamdulillah. Dalam surah Qasas 43 Allah berfirman, walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal quruna ulul qurunal ula basairal linnas wa hudan wa rahmatan lil rahmatan la'allahum yatazakkarun. Nah, di situ Allah berulang-ulang kali mengatakan tentang kami benar-benar anugerahkan kepada Musa kitab Taurat dan setelah kami binasakan generasi terdahulu. Ya, ini kebaikan sebagai petunjuk, ya, sebagai penerang, rahmat bagi manusia, dan agar mereka mendapat pelajaran. Itu pesan daripada ayat ini. Kemudian surah Luqman Allah berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi wa may yakfur fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami benar-benar telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa berkufur atau tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan lagi terpuji. Artinya Allah tidak perlu membutuhkan ucapan syukur daripada hamba-hambanya, karena dia Maha Kaya. Dalam surah As-Sajdah ayat 23 Allah berfirman, walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqaihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Sungguh kami benar-benar anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya, itu menerima Al-Quran. Kami jadikan kitab Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Kemudian berkenaan dengan allazi ahsanu. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufu bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's
ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur maupun ke barat, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Melainkan kebajikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci dan nabi. Kemudian wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firriqab. Yaitu mereka, perbuatan baik itulah memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-peminta, dan memberikan hamba sahaya. Kemudian wa aqamas salata wa ataz zakah. Mereka melaksanakan salat, ya, mendirikan salat, menunaikan zakat, menepati janji. Wah, itu di situ menepati janji. Wah, ditinggalin. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Mereka sabar dalam kemelaratan. Ya, kemaratan penderitaan dalam masa perang. Ulaika kalikal ladzi seraku, mereka itulah orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang yang kafir. Maka sesudah itu disempurnakanlah nikmat kami kepada orang yang berbuat baik. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 145. Allah berfirman, wa katabna lahu fil alwahi fi kulli syai'in mau'izatan wa tafsila li kulli syai'in fahuz naha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'huzu bi ahsaniha saurikum darul fasikin. Kami telah menuliskan untuk Musa, ya, semua untuk Musa pada Lauh Mahfuz, itu Taurat. Dituliskan di Lauh Mahfuz segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Lalu kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dengan sungguh-sungguh dan suruhlah kaummu berpegang dengannya sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu kehancuran negeri orang-orang yang fasik. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 187 bagian di tengah itu summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai datang malam. Kemudian dalam subidah haji Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 119, Allah berfirman wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaisara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyul mahillah al-ayah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadiu atau binatang korban yang mudah didapat. Jangan mencukur rambut kepalamu sebelum binatang sampai di tempat penyembelihan. Sebelum disembelih itu. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 142 Allah berfirman, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrim patamma miqatu bi rabbihi arba'i lailata wa qala Musa li akhihi Harun uhlubni bi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila mufsidin. Kami telah janjikan kepada Musa memberikan kitab Taurat setelah bermunajat selama 30 hari 30 malam. Kami sempurnakan jumlahnya dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah engkaplah waktu ditentukan 40 malam. Maka Musa berkata saudara Harunnya setelah pulang dari itu, sebelum berangkat itu, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah dirimu dan kaummu, jangan engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.
neraka. Nah, jadi yang paling penting di bagian akhir itu jangan mengikuti jalan orang-orang ya berbuat kerusakan, itu perlu diperhatikan. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 4, itu dikatakan berkenaan dengan pencemurnaan. Di situ dikatakan uh, illallazina ahadtum minal musyrikina summa lam yang kusuna say'a walam yudhahiru alaikum ahada fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallah yuhibbul muttaqin. Nah, situ ketetapan itu berlaku kecuali atas orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian denganmu atau sedikit pun mereka sedikit pun tidak mengurangi perjanjian, tidak pula membantu orang yang memusuhi kamu. Maka di situ fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallah yuhibbul muttaqin. Jadi terhadap mereka yang berjanji dengan dan mereka tidak membantah janji, maka penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang memenuhi janji itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yaumala yuhzillahu zuhlillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum say'a baina aidihim wa bi aimanihim yaqulun, apa katanya, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini tujukan, wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ketika Allah tidak menghinakan Nabi, tidak menimbakan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya yang memancar ya terhadap di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam lanjutan ayat itu, wa taflila likulli syai'in wa hudan wa rahmatal la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, ayat 154 Al-An'am. Di situ dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 145, wa katabna lahu fi lauhi min kulli syai'in mau'izatal wa tafsila likulli syai'in. Al-ayah, ujung yang mau disampaikan itu, kami telah menuliskan kepada Musa di lauh mahfuz, di lauh itu lembaran-lembaran Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan dalam segala hal. Kemudian perintah berikutnya, fahuzha biquwwatin wa'mur qaupaka ya'huzu bi ahsaniha saurikum darul fasikin. Berpegang teguhlah kepadanya, pada Lauh Mahfuz pada Taurat tadi, sesungguhnya suruhlah kaummu berpegang dengannya sebaik-baiknya. Ini tujukan kepada kaumnya Musa. Tapi kalau bagi kita, tentu kita berpegang kepada Al-Quran, itu yang dimaksudkan. Kemudian surah Yunus ayat 39 37 Allah berfirman, wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la ghaiba fihi min rabbil alamin. Yunus ayat 10. Tidak mungkin Al-Quran itu dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan secara rinci tentang ketetapan Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan alam semesta. Maka dalam An-Nisa surah Yusuf ayat 111 Allah berfirman,
laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana hadisan yubtara walakinna tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah mereka benar-benar pelajaran bagi orang yang berakal sehat. Kemudian lanjutkan makana hadisan yubtara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila likulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Al-Qur'an ini ya, maka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab sebelumnya, merinci segala sesuatu sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi kaum yang beriman. Dan jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 12, wa ja'alna lailan wan nahar wa nahar ataini wa ma hauna ayatil laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sininal hisab wa kulli syai'in faddalna tafsila. Di situ Allah mau disampaikan itu adalah walikulli pasalna tafsila. Segala sesuatu kami terangkan dengan secara rinci. Kemudian ayat sebelumnya itu kan kami jadikan malam dan siang dua tanda kebesaran kami hapus tanda malam, kami jadikan tanda siang jadi terang benderang kami agar kamu dapat mencari kurnia dari Tuhanmu dan mengetahui bilang tahun dan perhitungan. Nah, itu semuanya itu menerangkan kepada kita yang bermanfaat bagi kita, perubahan siang dan malam, itu perhitungan tahun dan sebagainya. Dan penjelasan dari surah Al-An'am ayat 154. Demikian mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini menjadi apa yang kita baca, kita akan menjadi pelajaran bagi kita, bermanfaat bagi kita semua. Memang agak panjang dikit itu, karena perlu dijelaskan apa yang tetapi ayat itu berulang-ulang kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk mempelajari Al-Quran itu harus diulang-ulang. Jangan kalau dulu kan anakku sudah tamat Al-Quran, hatam Al-Quran, tutup, sudah tak kapan-kapan lagi buka Al-Quran. Tetapi Al-Quran dibaca berulang-ulang akan terbenakkan dalam kita menjadi pedoman bagi kita. Maka kita istiqomalah dalam mempelajari Al-Quran. Demikianlah harapan kita semua. Semoga Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan dalam kita dakwakan. Kemudian atas apa yang sampaikan ini mungkin terjadi keliruan, mohon dimaafkan. Itulah kekurangannya hamba Allah, mudah-mudahan dimaafkan. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji